Oke deh, sambil nunggu kawan yang lain, saya coba mulai aja dulu lah. Nanti kan mereka bisa langsung join kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan mata kuliah perubahan iklim dan ekosistem laut. Sekarang sudah masuki materi ke-14. Materi ke-14 ini bercerita tentang peran stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan. Jadi pihak-pihak yang terkait tentang perubahan iklim dalam menghadapi ya perubahan iklim ini. Nah, ini contoh gambaran stakeholder kan, ada ya customer tuh ya mungkin kita lah. Kemudian nih employee ini semacam pekerja atau apa nih, investor atau yang lain-lainnya juga kan, yang terikat yang terkena dampak langsung perubahan iklim, tapi bukan alam atau hewan, ini lebih ke yang bisa mengambil kebijakan. Nah, kalau ini kan secara keseluruhan alurnya seperti ini, alur dari apa tuh perubahan iklim, ada kenaikan temperatur, grupnya ini ada grup pemerintahan, populasi, kulturnya, budaya lah, ataupun ekosistemnya seperti apa. Jadi banyak terkait dengan perubahan iklim itu. Kita mulai aja. Slide-nya nggak bergerak. Oh, ini dia. Nah, pertama di Indonesia, bukan di Indonesia itu apa ya, membuat semacam kayak lembaga LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, ataupun apa ya, semacam lembaga tapi bukan punya pemerintah. Jadi dia semacam itulah semacam gerakan, tapi ini ada kantor atau apanya. Jadi REDD ini reduction of emission from apa nih, deforestation and forest degradasi. Maksudnya itu mereduksi emisi dari kerusakan hutan dan apa tuh, perusakan hutan. Nah, di sini kan dibilang kan hutan itu menghasilkan karbon. Jadi semakin banyak hutan, semakin bagus dia. Nah, setelah itu kan mereka buat kebijakan bahwa saja REDD itu nggak boleh lagi nebang hutan, nebang hutan lah, nebang pohon. Nah, sementara masyarakat agak susah dia kalau nggak bisa menebang pohon, karena sebagian mencari apa namanya, ada mencari kayu lah, ada yang mencari satwa liar di situ, atau membangun kayu untuk bangun rumah. Udah nggak boleh lagi. Jadi murni untuk konservasi biar pohon-pohon ini menyerap karbon. Nah, kemudian masyarakat tidak setuju ataupun meminta cara lain itu agar mereka tetap bisa berusaha tanpa rusaknya perubahan iklim. Nah, setelah udah lama dipelajari, ditemukan bahwasanya hutan mangrove ini lebih banyak menyerap karbon dari hutan biasa. Dia 5 kali lipat lebih banyak. Dia dinamakan blue carbon. Jadi kan yang hutan ini mungkin yang akhirnya RED kan nggak jalan lagi dah, udah tahun keberapa ya, 2018 mungkin udah nggak jalan lagi karena solusinya nggak menguntungkan. Masyarakat dia nggak bisa mengambil manfaat hasil hutan karena sifatnya terlalu konservasi. Tapi kalau yang di perikanan ini, yang mangrove ini, masyarakat emang kayunya nggak boleh ambil, tapi dia bisa mengambil hasil alam ataupun apa ya, sumber daya ikan, contohnya kepiting atau ikan-ikan apa yang ada di sekitar mangrove masih bisa tanpa merusak ekosistem mangrove tersebut. Jadi menyerap karbon dapat, masyarakat juga nggak terganggu. Nah, itu maksudnya tadi yang kebijakan yang sudah dibuat REDD kurang berjalan, tapi yang blue karbonnya masih bisa diterapkan yang di ekosistem mangrove. Nah, kemudian ada lagi nih semacam pendanaan ya. Misalkan ada yang mau taruh proposal ataupun kegiatan tentang bagaimana cara kita mengelola iklim atau ekosistem yang ramah lingkungan serta banyak menyerap karbonnya ataupun karbon dioksida yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon, kemudian berkurangnya kemampuan lapisan ozon dalam mereduksi panas. Nah, pertama kan tahun 2010-an adanya di Meksiko dia. Setelah di Meksiko, kemudian 5 tahun berikutnya ada di Korea, baru nanti 2018 ada di Indonesia di bawah di Kementerian Keuangan. Jadi kan siapapun lembaga atau perguruan tinggi mungkin mengajukan proposal untuk apa tuh, untuk perubahan iklim untuk mencegahnya kerusakan alam, itu mungkin bisa direview kemudian bisa didanai. Jadi kan
Kalau kita ada kegiatan yang baik kan mereka akan memfasilitasi. Jadi kan bukan kegiatannya itu hanya dari pemerintah. Kalau dari pemerintah kan kadang-kadang masyarakat juga ingin mencoba menerapkan sesuatu yang baru. Oh, kita terapkan yang seperti ini. Ataupun kita cobalah terapkan yang seperti apa. Jadi tidak, kalau biasanya pemerintah yang terapkan, biasanya nanti ini, kalau nggak puas dia salahin pemerintah. Oh, pemerintah salah nih caranya. Gara-gara ini rusak ini. Gara-gara pakai metode ini rusak itu. Tapi kalau udah bikin sendiri, mereka udah jarang komplain. Oh, ini emang kita caranya seperti ini, ataupun ini yang buat masyarakat bukan pemerintah. Jadi ya saling saling berbagi lah, ataupun saling memberi informasi. Maaf bentar ya. Bentar. Apa kak? Mati. Bentar ya. Oke, maaf ada gangguan sedikit nih, kita lanjut. Nah, di sini kan salah satu program yang sudah dibiayai lah oleh tadi kan, yang pembiayaan agar bisa menghasilkan proposal atau kegiatan yang dapat mengurangi lah perubahan iklim. Nah, yang dibiayai itu contohnya ini bus hemat energi yang di Semarang nih, bus merah. Nah, kemudian juga ini ada energi panas bumi berbasis mitigasi, itu maksudnya berbasis anti perubahan iklim ataupun anti bencana lah. Ini tenaga geotermal yang bisa meminimalisir bencana ataupun bisa atau memitigasi perubahan-perubahan iklim yang akan terjadi. Nah, di sini kan diceritakan proyek ini mengembangkan mekanisme pembiayaan pemantauan lingkungan. Nah, jadi kan dibiayai dan dipantau apa sih, sejauh mana sih perubahannya, ataupun setiap tahun ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan mungkin diperpanjang, kalau nggak perubahan revaluasi atau apa kan. Dan mempersiapkan program-program transportasi kota di kota-kota percontohan. Jadi nggak semua kota diterapkan loh di kota-kota percontohan, kota-kota tertentu. Nah, contohnya di Semarang tadi itu, nanti kalau udah cocok baru diaplikasikan ke daerah lain. Nah, kemudian nanti coba ke akses orang bawa sepeda atau jalan kaki atau apa kan. Kalau kalau perusahaan ataupun apa ini, tenaga panas bumi ini kan ini sangat penting lah kalau kita berbasis yang bebas bencana ataupun menghindari perubahan iklim. Karena kan ini menghasilkan uap panas atau apa. Jadi kan ini kan dibangun di tengah gunung, mungkin biar stabil atau dingin bisa menetralisir panas itu. Jadi kan ataupun sumber panasnya memang di situ, dan alat yang digunakan atau lingkungannya udah di-set agar meminimalisir penyebab kerusakan lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, di sini kan tadi udah upaya bikin badan ya, semacam REDD itu kan semacam lembaga ataupun LSM non profit, itu udah. Habis itu program kayak tadi pembiayaan apa itu yang kayak buat tempat yang geotermal tadi ataupun bus tadi. Nah, yang terakhir ini semacam seruan penggerak. Kalau tadi kan kalau badan itu dia lebih ke aktivitas, kalaupun yang pembangunan tadi lebih produk kayak bus atau geotermal. Kalau ini untuk menciptakan kesadaran terhadap diri sendiri. Jadi biarpun kita banyak produk, banyak program, kalau kita sendiri nggak sadar ya sama aja. Misalkan kita tetap pemborosan listrik, hidupin listrik nggak berhenti ataupun memakai kendaraan yang udah jelek lah, pokoknya udah nggak layak lagi emisinya, masih dipakai yang bisa menyebabkan kerusakannya lapisan ozon itu. Tapi kalau kita pakai kendaraan yang bebas emisi atau yang rendah emisi kan masih bagus. Nah, jadi kesadaran ini penting ya. Contohnya ini kan yang baru-baru ini kan, bukan baru sih, tahun 2019 ada ini sebaya siapa? Ini di bawah 20 tahun atau 20 tahunan, dia tuh mendemo kampus dan pemerintahan bahwasannya bumi ini mungkin perubahan iklim atau lapisan ozonnya semakin parah atau apa kan. Nah, jadi kita harus ada upaya untuk mencegah atau apa. Nah, mereka yang perempuan kecil ini dia diapresiasi sama orang Indonesia atau di mana, dia
kecil-kecil tapi berani menyuarakan perubahan iklim atau apa. Nah di sini kan banyak lah yang lihat, sampai Indonesia yang lihat. Tapi ada juga anak muda di sana, dia apa ya, dia anak ini kan, kalau yang ini tadi modal suara atau orasi, tapi kalau yang ini dia modal ilmu atau keterampilan. Jadi dia buat alat atau apa, mungkin semacam bikin proposal tadi lah, bikin alat, minta proposal alat, dibiayai alatnya, nanti dia mencegah ini mikroplastik yang ada di laut yang mungkin menghalangi fotosintesis, nanti apa tuh, fitoplankton yang mengakibatkan nanti terbatasnya oksigen mungkin atau apa di atmosfer, mengakibatkan perubahan iklim. Dia menciptakan alat penyaringnya. Tapi di sini poin yang di sini dibilang, kalau kita bergerak tanpa publikasi atau apa, sebagian orang nggak tahu, jadi agak susah untuk bentar ya. Aduh. Lupa terikot tadi. Paksa kita ulang lagi sedikit. Nah, di sini kan menceritakan bahwasanya memotivasi dengan apa ya, dengan gerak, bukan, dengan suara atau orasi lebih disukai dibandingkan melihat contoh yang menggunakan apa ya, alat atau mesin. Jadi kan kalau mesin itu, wah dia bikin mesin. Kalau kita apa bisa bikin mesin seperti itu? Mungkin kita nggak ada biaya, ataupun kita nggak ada keterampilan, ataupun kita nggak bisa seperti itu, ataupun adalah keterbatasan. Tapi kalau orasi-orasi bisa, kita cuman ya paling nggak share di medsos lah atau apalah, pokoknya adalah usahanya. Nah, jadi di sini kalau yang dibilang tadi, kalau dia cari di Google, kalau si mungkin bisa dites ya. Kalau yang kita buat climate change atau apa, mungkin ketemu si Greta ini duluan pada si Boyan ini. Nah, maksudnya kan orang lebih menyukai hal-hal seperti ini karena langsung bisa diterapkan. Begitu dia orasi anti perubahan iklim, udah deh ya, orang-orang ini juga termasuk kita mungkin orasi juga kemana, itu bukan orasi demo pemerintah, maksudnya menciptakan kesadaran kepada kita ataupun kepada saudara kita untuk menghemat penggunaan bahan-bahan yang nggak perlu, kayak tadi lampu ataupun zat kimia atau pakan ikan atau pakan ternak, biar nggak banyak amonia, kemudian ya mengakibatkan perubahan iklim itu kalau menguap atau apa. Nah di sini yang si Bojan tadi, dia peralatannya ini contohnya. Nah misalkan tadi kan peralatannya ini kan terlihat kecil. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini dia agak kecil, peralatannya besar, itu tebal, setengahnya di atas, setengahnya di tenggelam. Jadi kan kalau ini mungkin semacam kayak apa ya? Kayak yang berongga, pipa berongga tuh, kalau ditaruh mesinnya mungkin terisap lain jadi kecil, saling masuk. Nah terperangkap lah nih plastik-plastik, mikroplastik nih. Mikroplastik ini juga kadang-kadang dari kita juga. Jadi pada saat kita ke pantai buang-buang sampah kan hanyut ke sungai, ataupun buang sampah di kita buang sampah di pesisir hanyut ke laut, buang sampah rumah tangga di sungai nanti bermuara juga ke laut. Nanti setelah sekian lama di laut kan dia mengurai ataupun menjadi kecil-kecilan. Ini yang dinamakan mikroplastik yang bisa berbahaya kalau masuk dalam organ ikan ya, organ tubuh ikan. Nah, jadi kan ya lama-lama nanti bisa ikan bisa punah atau terganggu pencernanya. Dan kalau masuk juga ke ikan, ya ikannya takutnya kan termakan di manusia. Tapi kalau ada yang bilang mikroplastik ini bisa termakan di manusia atau enggak? Kalau menurut kalian gimana? Bisa termakan di manusia enggak mikroplastik? Misalkan mikroplastiknya di air nih, habis itu dimakan sama ikan, termakan lah. Nanti ikannya kita makan, apa kita bisa termakan mikroplastik itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak mana alasannya, Mat? Apa alasannya nggak bisa? Karena Pak kan mikroplastik itu kan susah diurai. Setelah dimakan sama ikan, otomatis pasti ada plastik yang menyangkut di daging ikan itu. Otomatis nggak bisa makan, Pak. Oh iya, dari Kalau Ahmad. Terus, Mat? Itu aja atau Ahmad, apa? Pak. Ilham, Pak. Oh, Ilham, ya Allah, Mama. Ilham, Pak. Ilham. Sorry, tadi apa namanya? Soalnya kan habis foto saya di bawahnya si Ahmad. Saya kira si Ahmad ya, Pak. Ilham baru join langsung menjawab, berarti hebat. Nah, tadi Ilham kan apa? Dia nyangkut di badan ikan kan, nggak langsung menjadi daging ikan, nggak langsung dimakan kan? Kalau alasan Ya, Ilham itu kan, kalau alasan saya itu benar. Yang Ilham bilang itu udah benar lah. Tapi kalau versi saya ada juga gini, misalkan dia kan
termakan tuh mikroplastik. Bisa jadi mikroplastik itu kalau nggak nyangkut di insang, nyangkut di lambungnya. Sementara kalau kita makan ikan kan lambungnya kita buang dulu, lambung, usus kita buang, kita makan dagingnya aja. Jadi dagingnya nggak kena. Jadi kan Oh, plastiknya tuh masuk dalam usus atau daging ya kita buang. Nah jadi kan yang badan ikan tuh kan berasal dari terbentuknya dari energinya tuh ya datang dari makanan yang diekstrak. Kalau dia makan tumbuhan air atau plankton atau makan dia plankton, energi dari situ yang menyebabkan dagingnya. Kalau si plastik tadi kan nggak masih ke energi, paling ya mengakibatkan dia sakit atau mati ataupun terbuang lagi. Nah gitulah kurang lebihnya. Jadi kan penting juga emang ada alat seperti ini atau apa kan. Lanjut ya. Nah, di sini kan dulu ada kan 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Nah, di sini kan di daerah Thailand ini sempat apa ya dulu? Sempat rame lah seminggu tuh pemberitaan ini terus karena kan di daerah sana akhir tahun mungkin anak-anak tuh mau rekreasi atau apa katanya ada semacam mata air atau sungai di dalam gua. Jadi mereka tuh pergi ke gua, cuma dari bilang bukan dibilang sih, kayak pengetahuan umum lah kata warga situ kalau udah kayak musim-musim hujan atau apa nanti turun air deras. Kalau turun air deras nanti bahaya kan guanya di bawah. Air deras ini dia ini apa namanya masuk air kan penuh nih. Nah, ya tempat mereka tuju itu lebih rendah dari tempat mereka keluar. Jadi mereka tuh bisa terjebak di sini dan kejadian rupanya mereka udah main-main ke dalam, main kemana-kemana terjebak dia. Nah, disitulah dibilang sama keluarganya hilang, harus dicari sampai lama. Nah, karena kan ada yang bentuknya ada kayak segitiga cekung ini, jadi susah lah mereka keluar. Anak-anak dia nggak ahli selam, ataupun satu orang ini juga nggak begitu ahli, jadi turunkan banyak orang lah sampai ada penyelamnya meninggal atau apa kan. Nah, di sini bisa kita pelajari bahwasanya kalau kita nggak menguasai perubahan iklim, kalau lagi musim-musim hujan atau apa tuh jangan melakukan kegiatan yang aneh-aneh dulu. Misalkan kalau contoh di perikanan biasanya ini apa ya gelombang tinggi, misalkan mau naik kapal kita kalau lagi musim hujan atau apa kan udah dilarang, oh jangan dulu lagi bahaya atau apa. Kalau kita naik kapal yang umum yang rame-rame lah kayak ferry atau apa kan bisa dipingatin sama masinis ya namanya, diingatin sama masinisnya atau apa, oh lagi bahaya atau apa. Kalau kita bawa apa ya perahu sendiri atau sampan sendiri itu kan kita nggak tahu, jadi kita butuh kali pengetahuan untuk tentang iklim ini. Oh lagi nggak bagus nih, oh ini lagi bagus, oh lagi apa, ataupun lagi kalau kita budidaya juga kalau lagi musimnya nggak bagus nanti suhunya tiba-tiba dingin bisa mengakibatkan mati sendiri nanti ini kita apa namanya ikan kita di keramba ataupun apa. Jadi sangat penting lah mengetahui kurang lebih tentang perubahan iklimnya itu. Nah, sini contohnya ada lagi konferensi internasional tentang perubahan iklim. Konferensi ini salah satu yang apa ya? Salah satu tindakan yang dilakukan oleh stakeholder dalam mencegah perubahan iklim. Jadi kan mereka nggak mungkin orasi-orasi karena mereka itu apa ya? Udah tinggi jabatan ataupun pendidikannya tinggi. Jadi mereka bikin rapat-rapat atau pertemuan apa. Kalau yang kita masih kecil kan nggak ada susah tuh bikin rapat sama pejabat ya. Orasi kalau kayak kita kayak apa ya? Menyuarakan pendapat lah. Jadi ke mereka konferensi, ada konferensinya itu ini yang pertama tentang perang karbon. Nah di sini kan ingin dilihat mana yang banyak daerah menghasilkan karbon ataupun daerah mana yang mampu menurunkan tingkat karbon yang paling kecil. Karbon itu kan banyak dia untuk industri atau apa kan menyebabkan karbon. Jadi di mana-mana ada, di mana-mana negara yang pembangunan untuk industri pasti menghasilkan karbon. Di sini diceritakan pada dalam negeri Inggris itu bilang kita tanpa sadar telah memulai eksperimen yang masif terhadap sistem planet. Maksudnya eksperimen masif ini kan seperti saya bilang tadi, kita untuk setiap menghasilkan apa ya produk baju Honda atau apa pasti ada mesin kan. Nah mesinnya itu kan menghasilkan karbon atau apa. Nah ini dalam buku, dia buat buku judulnya Carbon War tadi. Tapi yang buat buku ini orang lain ya, bukan si Perdana Menteri Inggris yang apa tuh Jeremy Leggett. Nah, dibilang tuh ya tahun-tahun yang kayak banyak karbon ini jarang terjadi di apa tuh di sejarah. Maksudnya udah makin banyak. Jadi harus ada segera semacam peraturan atau regulasi bagaimana mengurangi karbon itu. Tapi saya udah pernah bilang Pak belum ya? Dulu kan waktu saya S2 dulu nanti ini dia mau dibuat peraturan tapi belum terapkan. Daerah tuh aduh, mohon maaf ya telepon bentar.
kampus kan. Enak saya. Nah, ini kan lanjut lagi ya. Ini kan yang buku yang saya bilang tadi kan nanti ada program baru direncanain kan. Tadi diterapkan apa enggak di luar negeri itu kan setiap daerah itu pasti ada menghasilkan karbon. Karbon ini kalau orang luar negeri atau apa dia bisa hitung berapa ton sih karbon ini kan kalau bagi kita ringan nih karbon nih kayak zat-zat itu. Tapi dia bisa hitung berapa kilo kemudian dijadikan ton. Nah, di sini kemudian ada tanaman dia bisa menghitung berapa kemampuan tanaman bisa menyerap karbon. Dia ukurnya diameter batang. Misalnya diameter batang mangrove atau diameter batang pohon. Kalau batang pohon dikali 1, tapi kalau batang mangrove dia dikali 5. Nanti dihitung dia. Misalkan suatu daerah tuh di Indonesia menghasilkan karbon 10 juta ton. Nah, hutan mangrove-nya ada berapa banyak? Kalikan diameter atau apa. Nanti dapatnya bisa menyerap dia tuh 8 juta ton. Nah, nanti 10 juta ton karbon menghasilkan karbon, ya 8 jutanya diserap, berarti 2 jutanya itu harus dibayar ke negara yang banyak pohonnya. Nah, gitu rencananya. Cuman kan belum diterapkan juga. Sebagian daerah nggak mau dia, biar aja terserap karbonnya yang nggak ada pohon mangrove atau hutannya juga mereka nggak mau bayar. Nah, kalau diterapkan kayak gitu kan enak. Jadi daerah yang banyak menghasilkan uang daripada pabrik-pabrik ini kan banyak menghasilkan uang pastinya biar punya karbon kan. Jadi uangnya itu bisa disubsidi lah ataupun dinaikkan harga jualnya ke masyarakat, itu diberikan ke daerah tuh yang nggak banyak pembangunannya, yang nggak banyak pembangunan kayak gini. Jadi kan daerah nggak banyak pembangunannya pasti daerahnya tuh nggak banyak duit kan. Dapat mereka sumbangan dari orang yang dari negara yang menghasilkan banyak karbon nih. Jadi kan biarpun nggak menghasilkan banyak karbon, daerah yang banyak pohon tuh dapat dananya bisa dipakai untuk biaya sekolah, beasiswa atau apa. Nah, mereka membuat adil kayak gitu, cuman belum diterapkan ataupun nggak semua setuju. Kita lanjut ya. Betul nggak nih? Nah, sekarang kan, ini yang ada juga nih United Nations Framework Convention of Climate Change. Nah, di sini tahun 1990 kan pemanasan global udah banyak. Nah, di situ PBB membuat ini dia perjanjian untuk menangani perubahan iklim. Dinamakan apa? FINC atau FCC sebagai wadah tunggal proses negosiasi antar pemerintah di bawah naungan PBB. Jadi PBB itu bikin lembaga lah. Tadi kan yang semua saya cerita tuh kayak punya negara ataupun apa ya. Bentar ya. Nah, jadi kan di yang saya bilang tadi kan itu masih skala nasional yang kayak tadi REDD, kemudian juga yang yang pendanaan itu mungkin adalah skala Asia Tenggara atau skala internasional, tapi yang skala globalnya yang PBB belum. Akhirnya dibuat ada INC atau FCC ini untuk mengatasi yang tentang perubahan iklim atau menjadikan tempat mengusul apabila ada kendala mungkin mereka lapor situ untuk carikan solusi ataupun ada program dari situ yang ngurusnya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ada lagi ini Earth Summit tahun 1992. Jadi tadi kan 90, sekarang 92. Dia ada lagi komite ini mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali sepanjang Februari 91 sampai 92. Berarti setelah didirikan yang PBB tadi habis itu ada tindak lanjutnya tahun 91 sampai 92 rapatnya 4 kali. Nah, mereka bikin draft itu semacam proposal atau apa mungkin untuk dirilis untuk penantangan para pihak dalam KTT Bumi. Biasanya kan KTT kok itu konferensi tingkat tinggi ya. Kali ini udah ada konferensi tingkat tinggi tentang iklim. Berarti kan perubahan iklim kan penting ataupun harus segera dicari cara apabila ada musibah atau apa ataupun bagaimana cara menanggulanginya. Udah hampir pembahasan tingkat internasional kan. Nah, kemudian 94 udah berlaku konvensi perubahan iklim itu udah berlaku, diikuti oleh 154 negara. Berarti kan nggak semua negara, ada negara yang nggak ikut. Nah, negara kan masalahnya ada banyak. Kemudian ini perubahan iklim disebut panjang lah ya, disingkatnya UNFCCC. Semua pihak penandatanganan UNFCCC menggelar pertemuan tahunan guna membahas strategi menghadapi perubahan iklim. Nah, jadi mereka ini perwakilan negara tuh rapat tahunan. Bagaimana sih mencegah perubahan iklim ataupun bagaimana sih keadaan iklim sekarang. Jadi kan harus diamati terus karena kan permukaan air laut semakin tinggi ataupun apa kan. Jadi biar nggak semakin bahaya. Nah, kemudian mereka tuh di pertemuan mereka ini namanya COP, Conference of the Parties atau konferensi pihak-pihak terkait UNFCCC.
Nah, sini UNFCCC membentuk 2 badan subsidiar atau badan apa ya, semacam cabang lah, yaitu subsidiary body atau disingkat SBSTA dan SBI yang akan memberikan rekomendasi atau mandat spesifik bagi COP. Nah, mereka subbagian ini mereka nanti bikin ada kerjaan ataupun ada tugasnya tersendiri, nanti membuat rekomendasi kepada COP tadi yang pemimpin tadi baru untuk ambil keputusan. Yang kerjanya terbagi lagi, nanti mereka yang pemimpinnya tinggal ambil keputusan aja. Nah, COP pertama digelar di Berlin, Jerman, dikenal dengan nama Berlin Mandat. Dalam pertemuan ini, semua pihak menyuarakan kesulitan yang mereka hadapi untuk mencapai komitmen SBSTA dan SBI. Nah, jadi kan mereka yang udah-udah tuh di setiap negara tuh apa yang dibikin sama yang tim SBSTA atau SBI ini agak susah diterapkan ataupun susah diterapkan dan susah mengembangkan programnya, ada aja kendala kan. Nah, ini itulah salah satu kendala. Tapi yang terbaru atau apakah masih kendala ataupun sudah beres saya belum tahu. Tapi saya rasa masih, walaupun beres belum beres sekali. Karena kan keadaannya masih sama seperti itu. Nah, kemudian setelah itu COP2 digelar di Swiss, sebuah sejarah yang dianggap sebagai tonggak pergerakan melawan perubahan iklim. Kemudian habis di Swiss, yang ketiga digelar di Kyoto. Nah, Kyoto itu kan agak terkenal sih. Biasanya kalau perubahan iklim yang terkenal tuh protokol Kyoto kan. Dengan proses negosiasi alot, para peserta akhirnya sepakat untuk mengadopsi protokol Kyoto. Nah, berarti kesepakatan mereka tuh dapatnya di pertemuan tahun ketiga di Kyoto, dinamakan protokol Kyoto. Di bawah protokol ini, semua negara maju berkewajiban untuk mereduksi emisi gas melalui mekanisme Kyoto. Nah, dalam draft protokol Kyoto itu ada peraturan atau harus ada bagaimana cara mengurangi gas rumah kaca tuh yang mengakibatkan pemanasan global. Habis itu ada juga meliputi perdagangan emisi. Kayak saya ceritakan tadi itu perdagangan emisi. Jadi jual beli karbon. Nah, bukan aku sih. Negara saya ini lebih lah mampu menyerap karbon mungkin 15 juta ton. Sementara pengeluarannya cuma 5 juta ton. Berarti 10 juta ton tuh nyerap punya kalian. Jadi kalian bayar ke saya. Nah, itu dia perdagangan emisi. Kemudian mekanisme pembangunan bersih. Nah, ini kayak di UTU kan ada konsep green building ya. Kalau kita waktu saya pertama kali datang bingung. Green building kayak mana ya? Bangunan hijau. Ini bangunan hijau ya. Bingung juga saya, mungkin bahan-bahan materialnya ramah lingkungan ataupun bisa memanfaatkan tenaga surya untuk tambahan tenaga atau apa. Itulah green building, bisa dicek lagi gimana kan. Dan implementasi bersama. Jadi maksudnya kalau udah buat peraturan itu jangan diterapkan di beberapa negara aja. Kalau terapkan semua terus biar adil. Nah, itu maksudnya. Kemudian setelah hampir satu dekade itu masalah saya 10 tahun ya. Jadi tadi tahun berapa tadi terakhir? 97, berarti 2007-an lah. Nah, COP ini selalu diwarnai perang kepentingan politik dan negosiasi alot mengenai jumlah emisi yang harus dikurangi. Nah, di sini kan kepentingan politik itu saya nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas di sini mereka nggak bisa nentuin seberapa banyak yang harus dikurangi emisi itu. Karena kan emisi itu dari manusia-manusia juga, pesawat terbang, rumah tangga atau apa. Jadi kalau menguranginya tuh kurangi kegiatan juga, tapi kegiatannya nggak berkurang. Semakin banyak mahasiswa, semakin banyak manusia yang lahir baru, dan semakin banyak juga emisi rumah kacanya. Nah, jadi kan ya susah untuk menguranginya. Jadi itu aja lah kendalanya. Kemudian pertemuan ini akhirnya menghasilkan rencana aksi Montreal di Kanada atau mana, berisi kesepakatan untuk memperpanjang berlakunya protokol Kyoto yang harusnya kadaluarsa pada 2012. Dengan demikian semakin panjang pula waktu bagi pihak yang tak setuju. Maksudnya nih, dengan demikian semakin panjang pula waktu bagi pihak yang tak setuju termasuk AS untuk meratifikasi protokol Kyoto. Nah, maksudnya nih ada pihak-pihak tuh yang nggak setuju. Misalkan Amerika. Kalau Amerika dia nggak setuju karena banyak ahli dia tuh menghasilkan karbonnya karena negara maju kan. Ya bikin terus pabrik, bikin ini jadi banyak karbonnya. Kemudian pohonnya juga sedikit. Nah, mereka sebelum dibuat yang baru Montreal itu mereka mau ngadopsi terus protokol Kyoto-nya. Makanya ada namanya ratifikasi. Ratifikasi itu kan adopsi perjanjian internasional dipakai ke mana, ke negaranya. Jadi mereka mau pakai protokol Kyoto terus sebelum disahkan yang Montreal itu tadi. Nah, jadi setiap negara nggak langsung mau ya. Oh ya, materinya cuman sampai sini karena dikit ya. Ini bisa saya lihat sih yang hadirnya tuh kan kayak apa tuh Ahmad, Dewi, Ilham,
Cut Sahari sama Firma, nggak banyak, nanti tinggal saya putar aja rekamannya kan kalau mau ngabsen, karena kan absennya saya nggak dapat filenya yang mana ya, yang panjang kayak gini dari Bu Ana, tapi saya setiap habis sengaja saya catat kok. Nah, jadi ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada Ya, yang Pak. apa? Ada? Kalau kalau Iya. pencemaran pabrik seperti asap-asap itu apakah berdampak pada perubahan iklim, Pak? Berdampak dia, karena dia kan pencemaran itu yang di asap-asap tuh, dia kalau orang yang maksudnya ya kayak ada coba-coba searching atau apa kan, itu bukan asap toh tuh, itu banyak kali kandungan yang berbahayanya, mungkin ya zat-zat kimia apa kan, C2 lah, ini itu banyak lah zatnya itu, dia begitu terbawa ke atmosfer, bereaksi dengan zat yang di atmosfer, mungkin ya menipis lapisan ozon ataupun meredam panas ataupun pokoknya zat itu nggak cocok dia sama atmosfer di atas, jadi merusak atmosfer di atas. Jadi kalau atmosfer pelindung di atas rusak, jadi matahari itu kayak nggak teredam dia. Biasanya kalau ada lapisan ozon, matahari kan terperangkap ya, panasnya terperangkap, tapi sinarnya dapat sama sama tumbuhan ataupun fitoplankton untuk fotosintesis, untuk jadi produsen primer, tapi panasnya nggak datang. Tapi kalau lapisan ozon menipis gara-gara asap-asap tadi, panasnya dapat, cahayanya dapat. Sementara kita butuh cahaya aja tapi nggak butuh panas. Nah, itu jadinya asap-asap tuh berpengaruh. Dan itu yang kita lihat itu ya, asap yang coklat itu kan banyak kandungannya. Kalau asapnya tipis, itu kandungannya nggak banyak, tapi asapnya ada. Kan nggak kelihatan, kita kayak AC kan nggak ada asapnya. Sementara kan AC dan kulkas itu salah satu apa ya? Salah satu yang besar lah mempengaruhi perubahan iklim. AC dan kulkas. Sementara kalau kita lihat BB aja mereka nggak ada asapnya, nggak separah Honda lah. Tapi itu bahaya mungkin ya, cara buat suhu supaya dingin itu mungkin yang berbahaya, zat freon namanya. Nah, itu dia kita pegang bagian kulkas tuh AC itu ada bagian panasnya tuh. Nah, panasnya itu mungkin yang nggak bagus. Cuman asapnya nggak kelihatan kita yang putih atau transparan. Gimana, Ahmad? Iya, Pak. Saya- Kalau di seperti PLTU Nagano, Pak, apakah solusinya untuk pabrik itu apakah sudah sesuai standar operasional, Pak? Kalau punya negara biasanya udah, karena kan bahaya dia. Kalau punya negara rupanya nggak Yang punya sesuai ya. yang punya Nagano. PLTU punya Yang negara punya kan? Nagano, Pak. Iya, naga punya negara tuh kayaknya. Ya, Pak. Nah, kalau punya negara itu udah beres. Mereka ada dokumen AMDAL. AMDAL itu kan dia ini kalau ingin mendirikan suatu pabrik kayak MIFA mungkin ataupun PLTU, dia ada dokumennya. Apakah yang dihasilkan asapnya, limbahnya, apakah akan merusak lingkungan. Jadi kan sebelum berdiri itu mereka diteliti dulu sama orang-orang ahli AMDAL. Ahli-ahli AMDAL ini biasanya S3 yang jago, udah pengalaman melihat dampak pabrik terhadap lingkungan. Misalkan di keluar dokumennya, oh ini kayaknya aman nih, baik. Jadi dikasih dokumen AMDAL, baru mereka berhasil mendirikan pabriknya. Dan sekali dapat AMDAL itu bukan berlaku selamanya. Setiap berapa tahun sekali diuji lagi. Oh, tahun ketiga kita uji lagi. Oh, mereka udah memberikan dampak berbahaya bagi lingkungan. Dokumen AMDAL dicabut. Begitu dokumen AMDAL dicabut, mereka nggak bisa beroperasi. Tapi kan ini dokumen AMDAL-nya kan nggak dicabut. Berarti mereka mungkin masih aman lah, ataupun belum berbahaya, ataupun dari kitanya belum mampu ataupun belum bisa mengukur seberapa bahaya yang zat yang dikeluarkan tadi itu. Kan kita kan terbatas alat. Misalkan kayak saya cerita-cerita gini kan, coba Bapak ukur berapa zat-zat apa aja itu, ataupun yang bahaya apa aja. Belum bisa. Sementara kalau di luar tuh udah bisa dia, oh ini zat bahaya, zat ini. Tapi yang kita bisa hitung itu jumlah serapan karbon yang dari pohon mangrove. Bisa kita hitung tuh. Jumlah hektar mangrove yang ada, kita ambil sampel tinggi diameter lah, DBH, diameter setinggi dada, itu bisa dihitung berapa banyak karbon yang bisa diserap. Kalau yang karbon keluar belum bisa kita, tapi udah ada ini kalkulator karbon diciptakan sama orang luar negeri itu kan, bikin kalkulator karbon. Jadi dia misalkan berapa karbon yang dihasilkan dari naik motor sejauh 2 km, ataupun menghabiskan 2 liter minyak, ataupun berapa
karbon yang dihasilkan dari pemakaian lampu sekitar 10 jam. Nah, pabrik itu juga bisa dihitung pakai aplikasi itu. Kayak namanya kalkulator karbon. Nanti kalau kalian searching di Google, ketik aja kalkulator karbon. Nanti ketik kalian semua. Oh, penggunaan TV berapa, penggunaan HP berapa. Nanti berapa dapat karbonnya dikurangi yang penghitungan ekologi mangrove tadi. Nah, itu dapat ya estimasi kasarnya. Cuman itu kan estimasi kasar. Kalau pasnya ya nggak pas kali. Karena kan kita kayak ibarat menghitung oksigen, menghitung sungai atau air laut kan nggak pas-pas kali. Tapi caranya udah ada. Nah, gitu, Mat. Gimana, Mat? Iya, Pak. Bisa. Iya, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak nih? Oh, ini saya tanya yang lain dulu ya. Ini kan udah mau tutup deadline PKM. Udah ada yang mau ajuin nih angkatan 2018. Kalau 2017 ada kayaknya. 2018 nih ada yang ngajuin nggak? Kayak PKM tuh. Afni sama Firma, Pak. Apa? Afni sama Firma ya? Ya paling nggak ada lah yang ngajuin setidaknya. Banyak paling dia kan kita nggak usah apa ya, misalkan harapannya tuh tinggi-tinggi memang berharap boleh, cuman ya setidaknya berusaha dulu. Misalkan takut-takut nggak lewat atau apa, kita masukin aja dulu. Kalau emang pas nanti dia udah cocok sesuai kriteria pasti lolos. Kalaupun nggak lolos sih ada disebabkan juga. Oh, ini ada metode yang kurang ataupun ini perlu diperbaiki atau apa kan, karena formatnya kan udah ada ya, tinggal dibaca atau apa kan. Tapi udah ikut aja tuh udah bagus tuh, udah bagus. Karena kalau bisa lolos didanai yang masalah bisa preskripsi kan lumayan tuh. PKM-nya dapat, skripsinya dapat. Jadi tetap semangat terus buat PKM-nya biar ada apa tuh? Ada apa ya? Biar ada kegiatan lah ataupun melatih untuk mandiri lah, misalkan penelitian mandiri, pengabdian mandiri ataupun wirausaha mandiri. Cuman kan beda-beda nih Firma sama Afni, kan kita nggak tahu dia bagian yang mana ikutnya PKM itu udah banyak. Oke, ada lagi mau tanyain sekitar kampus ataupun tentang mata kuliah nih? Nggak ada, Pak. Ahmad nggak ada ya? Kalau Cut gimana, Cut? Ada yang mau tanyain nggak? Apa? Belum? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau Ilham gimana? Ada lagi mau tanyain, Ilham? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Firma gimana? Firma sama Oh, Firma nggak ada. Dewi gimana, Dewi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Siapa lagi yang cuma berenam ya? Oke deh, kalau nggak Iya, ada Pak. lagi, kalau nggak ada lagi tanyain, berarti sekian dulu pertemuan untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya berharap semoga kedepannya saya juga memberikan materi lebih baik lagi, supaya kalian juga semakin mengerti, supaya nanti menambah ilmu lah kan, kalau kita memperbaiki materi atau apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.